Alhamdulillahil qail Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya hadiru ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, tanpa hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia kepada kita. Di antaranya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan, meningkatkan iman kita, meningkatkan amal ibadah kita melalui wasilah ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menuntaskan segala bentuk ibadah sebagai amal ibadah baik wajib maupun sunnah. Allah membimbing kita supaya tuntas di dalam menjalankannya. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya termasuk diri kita yang mudah-mudahan tergolong menjadi umatnya untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan mulia Allah Subhanahu wa taala, khatib menyampaikan pesan takwa karena dengan hanya takwalah kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan lurus. Dan dengan hanya takwalah kita bisa memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan hanya dengan takwalah kita bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benar takwa. Wajib meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan sekuat tenaga seoptimal kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah kita ketahui ilmunya dan kita telah ketahui kaifiatnya. Maka sekali lagi mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat Al-Quran yang khatib tadi sampaikan bahwa di ayat tersebut ada 3 unsur yang bisa dijadikan sebagai komponen-komponen yang akan menyukseskan, yang akan mengantarkan seseorang itu menjadi atau memperoleh tujuan yang akan dicapainya. Di ayat tersebut ada 3 unsur yang bisa dikaitkan kepada sistem pendidikan, sistem tarbiyah di dalam diri kita. Yang pertama adalah unsur yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian unsur yang kedua adalah asyam, puasa. Dan unsur yang ketiga adalah la'allakum tattaqun, ketakwaan. Ketiga unsur ini yang akan mengantarkan seseorang itu menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
dikaitkan dengan sistem dengan Al-Quran yang jadi dibaca ayat Al-Baqarah 193. Inputnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini adalah inputnya. Kemudian prosesnya adalah saum, puasa selama bulan Ramadan, itu prosesnya. Ketika input melaksanakan prosesnya, maka outputnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Itu adalah tujuan akhir orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ada sistem pendidikan pada diri kita, dengan melalui ayat tersebut, kita seoptimal mungkin menjalankan di dalam prosesnya, karena inputnya adalah diri kita sebagai orang yang beriman, hanya tinggal melakukan prosesnya. Nah, proses inilah yang akan membedakan kualitas ketakwaan pada akhirnya. Maka dengan demikian, proses ini harus dioptimalkan sebaik mungkin, sebagus mungkin di dalam proses pelaksanaannya. Proses ini secara garis besar ada dua yang harus dilakukan, karena proses ini adalah bagaimana melakukannya. Jadi ada dua proses yang harus dilakukan oleh orang-orang beriman tersebut, yang harus dilakukan kita sebagai orang beriman. Yang pertama adalah menahan. Proses yang pertama yang harus dilakukan adalah menahan. Karena puasa itu artinya adalah menahan. Menahan diri dari segala sesuatu. Menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dan menahan diri dari segala hal-hal yang bisa membatalkan atau bisa menghilangkan pahala puasa. Menahan. Karena arti hakikatnya puasa adalah menahan. Ya, proses yang pertama yang dilakukan adalah menahan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau yang dapat membatalkan puasa dan bisa menghilangkan pahala puasa. Itu yang pertama yang dilakukan, menahan diri dari hal seperti yang tadi disebutkan. Untuk meningkatkan ketakwaannya lagi, tidak hanya menahan diri dari rasa lapar, tidak hanya menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahala puasa, bisa ditambahkan dengan amal perbuatan yang lainnya. Apakah itu bisa mata, menjaga mata, menahan mulut, menahan kaki, menahan tangan, dan anggota badan lainnya yang bisa merusak atau bisa mendatangkan dosa-dosa yang bisa mengurangi pahala. Maka dengan demikian, menahan itulah yang harus kita lakukan. Menahan diri dari segala kemungkinan-kemungkinan yang bisa membatalkan puasa, yang bisa menghilangkan pahala puasa dengan anggota-anggota badan kita. Semoga dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan dan menghilangkan nilai-nilai saum Ramadan. Menahan diri. Kemudian yang harus dilakukan dalam proses oleh diri kita adalah mengamalkan apa saja, itu mengamalkan segala macam ibadah yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Apakah itu amal ibadah yang wajib dan melakukan amal ibadah sunnahnya. Yang wajib yang dilakukan adalah kita melakukan ibadah puasa saum dari 1 Ramadan sampai akhir. Wajib melakukan. Kemudian melakukan sholat 5 fardu, sholat fardu yang 5 waktu wajib dilakukan. Dan yang kewajiban yang lainnya, apabila berjanji tepat harus
dipenuhi. Ketika kewajiban-kewajiban itu yang telah dibebankan kepada kita, maka itulah yang harus dilakukan. Dan untuk menambah kualitas ibadah kita selain wajib, maka ditambah dengan amal-amal ibadah yang sunnahnya. Apakah itu dengan memperbanyak tadarus Al-Quran? Apakah itu bisa dengan memperbanyak sedekah, mentadaburi Al-Quran, atau bersilaturahmi dengan handaiulan, dengan keluarga, sahabat, dan muslim yang lainnya. Itu bisa menambahkan amal-amal atau kualitas di dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian untuk mengurangi, untuk menambah kualitas ibadah kita di dalam prosesnya, ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, karena manusia tidak luput dari hal-hal perbuatan yang sia-sia, maka sekuat tenaga ketika ada perbuatan-perbuatan yang tidak mengandung manfaat, maka itu harus sekuat tenaga dihindarkan. Karena Rasulullah Muhammad SAW telah mengabarkan dan bersabda kepada umatnya, min husni islami al-ma'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri seorang muslim, kebaikan Islam dari seseorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi sekuat tenaga ketika di bulan Ramadan ini meninggalkan sesuatu perbuatan-perbuatan yang dinilai tidak ada manfaatnya. Maka itu adalah kebaikan seorang muslim. Yang mudah-mudahan di dalam proses kita menjalankan ibadah Ramadan ini melahirkan diri kita mencapai tujuan, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing diri kita, menguatkan iman kita, membimbing ibadah kita menjadi kualitas yang baik. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang dilakukan selama Ramadan di awal sampai Ramadan di akhir mengatakan kita ke dalam orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya hadirin ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha